Meskipun terjadi di dunia sekunder, ini tetap mempengaruhi suasana hati, mengarahkan pikiran kita ke arah yang benar. Ketika kita mencoba membayangkan hutan yang dalam, gelap dan misterius di negara-negara Nordik yang sangat nyata dan ada di dunia kita, bayangkan kekuatan di alam hutan yang mengawasi setiap langkah kita. Sebenarnya adalah penguasa hutan, roh yang berwujud gadis muda cantik yang menggoda, atau memikat pengembara yang tersesat jauh di dalam hutan. Roh perempuan hutan yang sangat cantik namun sangat berbahaya ini dikenal dari ribuan catatan cerita rakyat, terutama dari Swedia dan Skandinavia. Namanya mungkin terdengar kasar dan maskulin, tetapi sebenarnya mereka adalah makhluk mistis wanita yang sangat cantik dalam mitologi Nordik. Faktanya, melalui berbagai mitos dan legenda mereka di semua negara Nordik, Huldra dapat dianggap sebagai asal mula banyak makhluk mitologis berikutnya, seperti elf, penyihir, dan lain-lain. Huldra adalah makhluk hutan yang cantik dan menggoda dalam cerita rakyat Skandinavia dan negara Nordik lainnya. Namanya diterjemahkan sebagai tertutup atau rahasia, kemungkinan karena Huldra biasanya berusaha menyembunyikan sifat mistisnya dari orang-orang. Nama lain Huldra termasuk Skogsra atau roh hutan. Kebanyakan cerita rakyat Nordik menggambarkan Huldra sebagai sejenis penjaga alam. Semua mitos di seluruh Skandinavia dan Jerman setuju bahwa Huldra adalah wanita cantik berambut panjang yang berkeliaran di hutan di sekitar pemukiman manusia. Tinggi ramping dengan punggung berlubang seperti batang pohon busuk, Huldra sering muncul di depan pemuda atau bahkan anak laki-laki yang kesepian dan mencoba merayu mereka. Namun satu ciri khas yang membedakan Huldra dari wanita manusia yang cantik adalah ekor sapi yang sering menonjol dari gaun atau jubah mereka. Huldra mencoba menyembunyikan ekornya saat melakukan rayuan, tetapi di sebagian besar mitos, para pemuda diberi kesempatan untuk memperhatikan dan bereaksi terhadap ekor Huldra. Dalam beberapa mitos Swedia, Huldra malah memiliki ekor seperti rubah, membuatnya terlihat sedikit mirip dengan kitsune Jepang. Penampilan ini dapat dianggap menipu. Seperti dalam banyak mitos, Huldra dapat mengalami transformasi besar setelah mereka berhasil merayu korbannya. Seperti kebanyakan makhluk hutan mistis, Huldra bisa baik dan jahat, tetapi mereka cenderung lebih ke arah jahat. Mirip dengan elf dalam banyak hal, Huldra seringkali tidak hanya nakal, tetapi juga jahat. Satu-satunya cara untuk melindungi diri agar tidak jatuh ke dalam genggaman Huldra adalah dengan mengabaikannya atau bersikap sopan terhadapnya. Tampaknya adil untuk berasumsi bahwa sebagian besar mitos Huldra kemungkinan besar berasal dari wanita penyendiri yang tinggal sendirian di hutan. Dari situ, mitos-mitos tersebut akhirnya berkembang menjadi legenda tentang penyihir. Huldra sering dikaitkan dengan dukun dan penyihir wanita dalam mitologi Nordik. Bergantung pada mitos tertentu, wanita Huldra dapat melambangkan banyak hal berbeda. Dalam beberapa mitos, mereka dipandang hampir sebagai setengah dewi alam yang baik hati. Mereka mengunjungi orang asing yang mengembara, menguji mereka untuk melihat apakah mereka berbudi luhur. Dan jika ujian itu lulus, Huldra akan melimpahkan keuntungan untuk mereka. Namun dalam banyak kisah lain, Huldra melambangkan bahaya hutan liar, serta pengkhianatan yang dianggap berasal dari wanita lajang pada saat itu. Dalam hal ini, kisah Huldra kuno kemungkinan merupakan pendahulu paling awal dari cerita tentang penyihir di Eropa. Seperti banyak makhluk aneh dan fantastis dari mitologi Nordik, Huldra bersifat unik. Mereka telah mempengaruhi budaya modern dan tetap menjadi bagian yang sedikit diketahui tetapi cukup berpengaruh.